Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang di Juna Singgih Channel. Bersama kita merdeka belajar, walau hanya sebentar, kita ubah susah menjadi mudah. Jangan lupa like, subscribe, bunyikan lonceng, dan berikan komentar sopan Anda. Bilang di awal proses di sini belum dianggap menyerap biaya produktif, jadi tidak diperhitungkan dalam unit ekuivalen. Pada debat yang pertama mengisbatkan meningkatkan harga pokok produksi per unit, dan pada departemen kedua dan seterusnya berakibat menaikkan harga pokok per unit produk yang diterima dari departemen sebelumnya, dan menaikkan harga pokok per unit yang ditambahkan dalam departemen produksi setelah departemen pertama. Bandingkan dengan hilang di akhir proses, sudah dianggap menyerap biaya dalam produksi tersebut, jadi diperhitungkan dalam unit ekuivalen dan harus diperhitungkan dan diperlakukan sebagai tambahan harga pokok produk selesai yang ditransfer ke departemen berikutnya, dan penambahan ini akan menyebabkan biayanya menjadi lebih besar. Selanjutnya kita masuk ke produksi yang hilang di awal proses. Ini adalah draft dari laporan biaya produksi, terdiri data produksi, biaya yang dibebankan, dan perhitungan harga pokok. Data produksi ada yang dimasukkan dalam proses harus sama dengan yang keluar. Nah, yang dimasukkan ini akan diproses menjadi yang sudah jadi, yang produk yang diproses ke departemen kedua, yang belum jadi di sini, dan ditambah dengan yang hilang. Jadi ini sama dengan out. Biaya yang dibebankan ini adalah ada elemen biaya, misalnya biaya bahan baku, dan kerja, BOP, dan data. Ini total biaya unit ekuivalen, yaitu produk selesai ditambah unit dalam proses akhir kali tingkat penyelesaiannya masing-masing. Kemudian harga pokok per unit didapat dari total biaya elemen yang ada di sini, masing-masing elemen dibagi unit ekuivalen elemen yang bersangkutan, inilah harga pokok per unit. Ya. Kemudian ini totalnya. Nah, untuk perhitungan harga pokok didapat dari berapa yang selesai, selalu berapa yang selesai, berapa yang belum selesai. Yang sudah selesai ditransfer ke departemen berikutnya, yang belum selesai berarti kita hitung ini akan dicatat di neraca akhir. Oke, inilah total biaya produksi yang ada di sini, harus sama dengan yang ada di sini. Untuk departemen yang kedua, ini sama dengan yang tadi, cuma bedanya ada harga pokok dari departemen sebelumnya, jadi ada yang ditransfer. Yang kita hitung adalah harga pokok dari departemen A yang baru setelah penyesuaian akan adanya produk yang hilang di awal proses. Nah, ini adalah produk yang ditambahkan, ini adalah ekuivalen masing-masing sama dengan yang tadi caranya. Harga pokok per unit juga sama didapatnya dari total biaya elemen masing-masing dibagi dengan unit ekuivalen elemen tersebut. Oke. Perhitungan untuk harga pokok, ini harga pokok yang ditransfer yang sudah jadi, kemudian yang belum jadi ini mengandung harga pokok dari departemen A, dan yang mengandung dari harga pokok departemen biaya untuk yang departemen yang bersangkutan. Jadi ini hasilnya total ini sama dengan. Tapi kita lihat contohnya untuk kasus ada PPA, ada dua departemen A dan B. Ini adalah data produksinya, ini data biaya produksi. Kita buat laporan biaya produksi yang departemen A dulu. Dari data produksi kita buat seperti ini, yang dimasukkan 1000, dari 1000 ini yang jadi 700, yang belum jadi 200, yang 100 hilang di awal proses. In sama dengan out. Oke. Selanjutnya, untuk biaya yang dibebankan di departemen B, ini didapat dari sini untuk biayanya, ini dari data biaya tadi. Unit ekuivalen kita hitung, yang selesai 700, yang belum selesai 200, tingkat penyelesaian masing-masing bahan baku dan bahan penolong 100%, ya. Biaya konversi itu adalah biaya tenaga kerja dan overhead 40%.
Jadi ini hasilnya, kita kotak taruh di sini. Nah, harga pokok per unit didapat dari total biaya masing-masing elemen dibagi dengan unit ekuivalen elemen yang bersangkutan. Ini hasilnya. Jadi totalnya ada Rp159. Kita hitung untuk biaya yang selesai ini ditransfer ke departemen B ada 700, yang ini dikalikan dengan total biaya karena sudah selesai, total biaya per unit. Kemudian yang belum jadi ini ada bahan baku, ya ini ada 200 tadi yang belum selesai, kemudian dikalikan dengan tingkat penyelesaian masing-masing, dikalikan dengan ini adalah harga pokok per unit masing-masing elemen tadi. Jadi ini hasilnya kita tambahkan menjadi 19.200. Jadi jumlah biaya produksi departemen A adalah yang ditransfer ini yang jadi, yang belum jadi ini. Jadi ada 130.500 sama dengan ini. Untuk departemen B kita lihat yang dimasukkan dalam proses ini berarti yang dari departemen A diterima dari departemen A ada 700, ya. Dari 700 ini yang selesai ditransfer ke gudang ada 400, yang belum selesai 100 dan hilang di alat proses ada 200 kilo. Jadi ini sama dengan out. Kita lihat biaya kumulatifnya, ya. Ini adalah perhitungan unit ekuivalennya. Ini sama dengan yang tadi, unit ekuivalen yang di sini, tapi bedanya di sini ada harga pokok dari departemen A 114.300 yang tadi. Ini unit ekuivalennya 700, ini harga pokok per unit. Nah, di sini ada penyesuaian produk. Kenapa? Karena di sini ada yang hilang 200, jadi tinggal 500. Dari 700 hilang 200, tinggal 500. Jadi biaya yang 111.300 ditanggung oleh 500 unit. Ini menjadikan harga pokok menjadi 122,60. Ini biaya yang ditambahkan, datanya dari sini, data dari yang satu tadi. Unit ekuivalen didapat dari yang selesai, ini 400, yang belum selesai ini ada 100, dikalikan dengan tingkat penyelesaian masing-masingnya. Ya, nah di sini ini adalah totalnya dari mana untuk harga pokok per unit. Dari total biaya masing-masing elemen dibagi dengan unit ekuivalen elemen yang bersangkutan. Inilah harga pokok per unit. Jadi totalnya ada 140, sehingga totalnya menjadi 362,6. Dan total biayanya ada 174.650. Ini untuk perhitungan biaya. Ini yang jadi didapat dari 400 dikalikan dengan total kumulatifnya. Yang belum jadi berarti dalam proses akhir. Yang diterima dari departemen A adalah 100 ini adalah dari yang belum jadi, dikalikan dengan yang ditransfer ini tadi dari departemen A, ya berarti kali 22,6. Di sini ada 22,260. Yang ditambahkan adalah tetap yang di sini adalah yang akhir, dikali tingkat penyelesaian masing-masingnya ini, dikalikan dengan ini harga pokok per unit masing-masing elemen. Jadi ini hasilnya. Jadi total dari harga pokok produk dalam proses departemen B ada 29.260. Jadi biaya produksinya adalah yang selesai ditambah yang belum selesai, jadi 174.300 rupiah. Kita bahas produk yang hilang di akhir proses. Ini adalah draft dari laporan biaya produksi departemen pertama dan yang kedua sama. Bedanya ada di unit ekuivalen. Unit ekuivalen di sini karena sudah menyerap biaya produksi karena hilang di akhir proses, maka di sini unit ekuivalen kita hitung dari unit produk selesai ditambah unit BDP akhir yang belum selesai kali tingkat penyelesaiannya ditambah dengan produk yang hilang di akhir proses. Harga pokok per unit sama didapat dari total biaya masing-masing elemen dibagi unit ekuivalen elemen tersebut. Inilah harga pokok per unitnya. Nah, untuk perhitungan harga pokok terdiri dari harga pokok yang ditransfer ke departemen yang kedua, di sini ada penyesuaiannya, ya, yang kita hitung adalah yang terakhir, kemudian ditambah dengan yang belum selesai. Nah, yang berapa yang ditransfer ditambah yang sudah selesai, inilah jumlah biaya produksi sama dengan yang ada di sini.
Untuk departemen kedua, sama draftnya, bedanya di sini ada unit ekuivalen tetap di sini ditambah dengan produk yang hilang di akhir proses. Oke, ini juga sama ya, di sini ada penyesuaian untuk berapa harga pokok per unitnya dan totalnya. Ini akan menambah biaya karena adanya produk yang hilang di akhir proses. Untuk lebih jelasnya, contohnya seperti ini ada PT Elsa, dia memiliki Departemen A dan Departemen B. Ini adalah data produksi, ini data biaya produksinya. Kita hitung dulu ekuivalennya ya. Untuk Departemen A, dari 1000 yang dimasukkan, yang jadi 700 ditransfer ke Departemen B, yang belum jadi 200 dan hilang 100. Kita hitung ekuivalennya adalah yang jadi 700, yang belum jadi 200 kali tingkat penyelesaiannya di sini, yang hilang di dalam di akhir proses 100. Berarti menjadi ini hasilnya 700 ditambah 200 kali 100% ditambah 100. Oke, dan seterusnya. Untuk Departemen B ini ya, dari 700 yang masuk dari sini, yang selesai 400, yang belum selesai 100, yang hilang 200. Jadi yang selesai ini total, yang belum selesai kali tingkat penyelesaiannya, yang hilang karena sudah dianggap menyerap biaya produksi, jadi kita tambahkan 200. Inilah ekuivalennya. Selanjutnya untuk laporan biaya produksi, ini adalah data produksi sama dengan yang tadi, cuma dibedakan draftnya ya. Ini yang masuk, yang dari yang 1000 ini 700 jadi, yang 200 belum jadi, yang hilang 100 di akhir proses. Beban biaya produksinya, ini dari yang biaya produksi datanya tadi, kita taruh di sini. Ekuivalen itu adalah sudah kita hitung harga pokok per unit didapat dari total biaya per masing-masing elemen dibagi dengan unit ekuivalen elemen yang bersangkutan. Ini hasilnya. Untuk perhitungan biaya di sini ada berapa yang ditransfer ke Departemen B didapat dari harga pokok barang jadi yang ditransfer ke Departemen B yang asli 700 kali 141 yang di sini totalnya, oke, ditambah dengan penyesuaiannya karena produk yang hilang di akhir proses 100 kilo kali 141,67 ini hasilnya. Jadi produk jadi yang ditransfer ke Departemen B ada 113.334,55. Nah, yang belum jadi ada 200 kali tingkat penyelesaiannya dikalikan dengan harga pokok per unit masing-masing elemen. Ini hasilnya. Jadi totalnya ada 117.165,45. Nah, biaya produksi bulan Januari 2000 X adalah 130.500 sama dengan yang di sini. Perhatikan di sini untuk yang ada penyesuaiannya kenapa harus dihitung, karena mungkin nanti berkaitan dengan biaya yang ditransfer dari Departemen A ke B ya. Jadi ini 101,91 didapat dari 113.334,55 dibagi dengan 700. Oke, next. Kita lihat untuk yang Departemen B ini sama, dari data produksi diterima dari Departemen A ada 700, yang jadi 400, yang belum jadi 100, dan yang hilang 200. Kita lihat ada harga pokok dari Departemen A ini yang tadi. Nah, yang tadi kenapa harus pakai harga pokok per unit dihitung setelah penyesuaian? Karena yang dihitung harga yang ditransfer dari Departemen A ini berarti yang setelah penyesuaian. Oke, ini adalah biaya yang ditambahkan didapat dari sini dibagi dengan unit ekuivalen. Ini adalah harga pokok per unit. Jadi totalnya ada untuk harga pokok per unit 158,99 dibulatkan menjadi 159. Oke, ini perhitungan biaya. Ini adalah harga pokok produk yang ditransfer ke gudang.
400 kilo ini yang jadi, dikalikan totalnya. Ada penyesuaian 200 yang hilang ini kan, dikalikan dengan totalnya juga, total per unitnya ya. Inilah yang ditransfer ke gudang senyatanya. Jadi di sini ada penyesuaian per unitnya 155,95 155.395,64 dibagi dengan 400. Oke. Nah, ini adalah yang belum jadi ya. Yang belum jadi ada 100, ini 100. Nah, 100 ini mengandung harga pokok dari departemen A 161 dari mana yang di sini. Ini ya. Kemudian di sini ada biaya bahan penolong, tenaga kerja dan BOP di sini. Didapat dari mana? Ini ada 100 dikalikan dengan tingkat penyelesaiannya kali harga pokok per unit masing-masing yang ada di sini. Oke, jadi inilah totalnya, ini hasilnya ya. Jadi biaya produksi bulan Januari 2000XX adalah menjadi 176.684,55. Dari mana? Dari yang ditransfer ke gudang realnya ada 155.395,4 ditambah 21.288,90. Oke, kita masuk ke sini di contoh soal yang tadi. Berapa yang harus disesuaikan? Ini dapat dari harga pokok dari departemen 1 dibagi dengan berapa total dikurangi berapa yang hilang. Oke. Kemudian untuk ekuivalen didapat dari berapa yang selesai ditambah dengan berapa yang belum selesai kali tingkat penyelesaiannya. Oke, semuanya sama. Selanjutnya untuk harga pokok per unit didapat dari berapa biaya total dibagi dengan ekuivalen yang sama dengan di sini. Nah, totalnya sama dengan berapa masing-masing harga pokok elemen-elemen tadi di total menjadi 120,53. Untuk sampai di sini kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sejahtera, salam budaya, salam kebajikan.